Bismillahirrahmanirrahim. Dhanna wa aqwatuha in sibbi fi'lil qadi juz'ai ibtida amira afala alimtu wajada adana asirtu wa sa'amtu ma'a ajada rawaja alal lakataqad wahabta alan wallati kasayyara aitan bihansib mabtadan wa khabara wa khuswa binta li wal ilqaina min qabli habwal amro habqal zina kada ta'allam wali ghairil ma'dimin siwahum aj'al qad lama lahu sukin in wajawizil ilwa'al ibtidawa rasyani awla mabtida bimuhimin ilqa amata qaddama wal tazimita di qabla nabiyyin mawa'in wala lama bertida'in awqasam kana awal istifhamu salahu li'ilmi irfanin wa dhantu Hamma tadiyatan lewa mata zaman awalira arroya alima qalika maqulai limin qablun tamam wala tujiz huna bila dalili subuqamah ulaini awmaqolib dhanna ja'ad taqulu in walin mustabhaman bi walam yanfasili bighairi dharfin aw qadarfin aw amal wa in bi ba'didin la yuhtama wa ujriya qawlu qadanna mutlaqa inda salim bighairi dharfin aw qadarfin aw amal wa in bi ba'di asota yutamal wa ujriya qawlu qadani mutlaqa inda sulaimin nawaqal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
bagian Fathul Qorib itu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aman berapa teh? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالظِّهَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. Faslun utawi iki iku sawiji pasal. Wadhiharu lan utawi kang aran dhihar. Ayakula iku yen tamucap ar-rajulu sapa pucuk lanang. Ar-rajulu sapa pucuk lanang li zaujatihi maring rabine rajul. Anti ing lapat anti alayya kadhahri ummi. Anti utawi sira, anti utawi sira jaujah. Anti utawi sira jaujah alaya ing atase isun kadhahri ummi iku kaya geger mbok isun. Kadhahri iku kaya geger ummi mbok isun. Fa idza qala laha dzalika, wa idza maka tatkala qala ngucap sapa rajul, wa idza maka tatkala qala ngucap sapa rajul laha maring zaujatihi, dzalika ing mongkono anti alayya kadhahri ummi. Walam yattabi'hu bittalaq, walam yutbi'hu lan orang manutaken sapa rajul, walam yutbi' lan orang manutaken sapa rajul ing dzalika, ing dzalika bitolake kalawan kalimat tolak. Bitolaki kalawan kalimat tolak. Soro maka jadi sapa rajul, soro maka dadi sapa rajul aidan iku kang balik, aidan iku kang balik. Walazimat lan wajibu ing rajul, walazimat lan wajibu ing rajul al-kafaratu apa bayar kifarat. Wal kifaratu lan utawi bayar kifarat. Wal kifaratu lan utawi bayar kifarat. Itku raqabatin iku ngamerdekaken abid wadon siji.
Yatuku iku ngamerdekaken raqabatin abid wadan siji mukminatin kang iman salimatin kang salamat minal ayubi saking sakabeh cacat al mudirrati kang bahayakaken bil amali kalawan kalakuan wal kasabilan penggawean. Fa illam yajid maka lamun ora nemu saparajul fasiyamu maka wajib apa puasa. Fasiyamu maka wajib apa puasa syahraini rambulan mutatabi'aini kang anutan karone mutatabi'aini kang anutan karone wa illam yastati'a maka lamun orang puasa saparajul wa illam yastati' maka lamun orang puasa saparajul fa it'amu sittina miskinan maka wajib apa awe panganan fa it'amu maka wajib apa awe panganan sittina 60 miskinan apane wong miskin kullu miskinin mudun kullu miskinin kullu miskinin utawi saban-saban wong miskin siji kullu miskinin utawi saban-saban wong miskin siji mudun iku samud wala yahillu lan ora halal lil mudhahiri maring bujuk kang lihat lil mudhahiri maring bujuk kang lihat waquha apa ngajima jaujah waquha apa ngajima jaujah hatta yukafira sehingga mayar kifarat sapa mudhahir hatta yukafira sehingga mayar kifarat sapa mudhahir wasulun ta'ala wadliharu ayyaqula rajulu li zawjatihi anti alayya kadhari ummi adapun yang namanya zihar itu seperti seorang suami berkata pada istrinya berkata apa yaitu dengan kalimat anti alayya kadhari ummi kamu istriku bagiku itu seperti punggung ibuku. Ini awas hati-hati. Sebagai seorang suami jangan gegabah berkata bicara pada
istri. Kalau ada seorang suami berkata seperti itu pada suaminya, wahai istriku, engkau bagiku seperti ibuku, seperti punggung ibuku. Contoh. Nah, kalau seorang suami berkata seperti itu awas, ya, berat, bayar kifaratnya berat. Kalau suami itu tidak melanjutkan dengan kalimat mencerai, maka itu namanya suami yang zihar. Suami yang zihar. Fa idza qala laha dzalika, maka ketika seorang suami sudah berkata pada istrinya seperti itu, hai istriku, engkau bagiku seperti ibuku, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Suami berkata pada istrinya seperti itu. Kemudian walam yutbi'u bitolak, tidak mengikutkan kalimat cerai setelah kalimat tersebut, tidak meneruskan dengan kalimat cerai setelah kalimat tersebut, tidak lantas kemudian mencerai istrinya. Soro ahidan walazimatul kifarah. Maka suami seperti itu yang telah bicara berkata pada istrinya seperti tadi dan tidak lantas mencerai istrinya, maka boleh suami itu kembali lagi kepada istrinya dan tidak jadi cerai. Akan tetapi walazimatul kifaratu, dia wajib bayar kifarat. Kifarat itu denda, ya, yang wajib dibayar. Nah, oleh karena kalimat tersebut terhadap istrinya, maka seorang suami wajib bayar kifarat. Berapa kifaratnya? Wal kifaratu itqu raqabatin mu'minatin salimatin minal ayubi. Adapun bayar kifarat seorang suami yang zihar pada istrinya itu memerdekakan seorang perempuan hamba sahaya yang beriman, salimatin yang selamat, minal uyubi dari semua cacat, al-mudirrati yang membahayakan, bil amali dengan pekerjaan, wal kasabi dan dengan perbuatan dan pekerjaan. Nah, ini berat ternyata. Ya, kifaratnya seorang suami yang zihar pada istrinya ini ada 3 macam tingkatan. Yang pertama yang paling berat, kalau orangnya orang mampu, wajib memerdekakan seorang perempuan hamba sahaya yang beriman, yang sehat dari cacat, yang bisa membahayakan pada perbuatan dan pekerjaan. Bagaimana kalau tidak mampu? Karena memang tidak mampu untuk memerdekakan seorang perempuan hamba sahaya. Fa'id faswiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau tidak mampu memerdekakan seorang wanita hamba sahaya, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh, ya, terhalang 1 hari pun. Wajib puasa terus, tidak boleh buka 1 hari pun di dalam puasa 2 bulan tersebut, dalam rangka bayar kifarat
lihat. Lalu bagaimana kemudian tidak mampu juga? Fa illam yastati, maka ketika tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan, wajib memberi makanan pada 60 orang miskin. Kullu miskinin mudun, setiap satu orang miskin wajib diberi satu mud. Satu mud itu berapa? Satu mud itu ukuran 1 liter. Ya, itu. Berarti kalau 60 orang miskin berarti 60 liter. Itu pun kalau sudah mencoba puasa 2 bulan tidak mampu. Jangan dulu memberikan 60 mud kepada 60 orang miskin sebelum mencoba puasa dulu. Sebelum mencoba puasa dulu 2 bulan. Ketika memang sudah tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka baru ya melaksanakan memberikan 60 mud makanan kepada 60 orang miskin. Makanan di sini artinya adalah makanan yang menjadi bahan pokok, bahan makanan pokok di suatu daerah, di suatu wilayah, di suatu negara. Lah bagaimana selama dia belum bisa bayar kifarat, entah itu dengan berpuasa, entah itu dengan memberi makanan 60 mud pada 60 orang miskin. Apakah seorang suami yang liar yang belum mampu bayar kifarat ataupun sedang bayar kifarat tapi belum selesai, apakah boleh bersetubuh dengan istrinya? Ini wala yahillu lil mudhahiri, tidak boleh, tidak halal bagi seorang suami yang liar. Apa yang tidak boleh? Waquha, bersetubuh dengan istrinya, hatta yukafiru, sehingga benar-benar dia sudah bayar kifarah. Tuh ya, lumayan. Jadi sebelum selesai itu puasa yang 2 bulan, umpamanya bayar kifaratnya dengan puasa 2 bulan, maka tidak boleh bersetubuh dengan istri, ataupun sebelum dia bayar kifarat kepada 60 orang miskin dengan 60 mud, ya, sebelum selesai itu maka tidak boleh dia bersetubuh dengan istrinya. Berat ya, itu makanya hati-hati, nanti bilangin sama suami, takut suaminya tidak tahu. Hati-hati kalau berkata, jangan berkata ini ya, itu hati-hati terutama di dalam perkataan cerai, lihat dan yang lainnya gitu. Kenapa? Berat ya, berat urusannya gitu. Kenapa ini diadakan aturan hukum seperti ini? Untuk supaya suami tidak gampang berkata-kata tidak baik pada istrinya. Paham ya? Allah alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'ulumi bidurin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali utawi iki kumat ing dalam mertelakaken pirang-pirang fi'il. Al-af'alu utawi pirang fi'il. Al-af'alu utawi pirang fi'il salah satu ikut telu. Mamin iku fi'il madhi,
wa mudhari'un lan iku fi'il mudhari wa amrun lan iku fi'il amr. Nahu iku saupamane lafaz Nahu iku saupamane lafaz doroba wis mukul. Sapa lanang siji wa yadribu lan bakal mukul sapa lanang siji wa idrib lan kudu mukul sira lanang siji wa idrib lan kudu mukul sira lanang siji. Fal madhi maka utawi fi'il madhi maftuhul akhiri iku den patahaken huruf akhire. Maftuhul akhiri iku den patahaken huruf akhire abadan ing dalem salawas. Wal amru lan utawi fi'il amar majzumun iku den jazmkeun akhire majzumun iku den jazmkeun akhire abadan ing dalem salawase. Wallahu a'lam. Nah, ini mau menerangkan terkait beberapa fi'il bahwasanya fi'il itu ada di tiga al-af'alu salasatun. Adapun semua fi'il itu ada di satu fi'il ma, dua fi'il mudhari, tiga fi'il amr. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan pada perbuatan yang sudah dilakukan. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan pada perbuatan yang akan atau sedang dilakukan. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan pada perintah. Mana contohnya? Contohnya nahu doroba wa yadribu wa yadrib. Doroba ini fi'il madhi, ya. Itu. Tadi fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan pada perbuatan yang telah dilakukan, ya. Doroba telah sudah berarti memukulnya sudah, bukan sedang atau akan, tapi sudah memukul. Gitu. Itu fi'il madhi. Akala sudah kalau saya sudah makan akal tuh, ya, saya sudah makan. Saya sudah minum syarib tuh, saya sudah minum, ya. Saya sudah belajar ta'allam tuh, saya sudah belajar. Saya sudah sholat sholaitu, saya sudah sholat, ya. Taknya di sana tak mutakal, fi'ilnya fi'il madhi bermakna sudah, ya. Sudah apa saja itu, man. Jadi fi'il madhi itu adalah fi'il yang menunjukkan pada perbuatan yang sudah dilakukan. Fi'il mudhari wa yadribu, contohnya yadribu, daraba yadribu, maknanya akan memukul. Memukulnya baru mau, bukan sedang, ya. Bisa juga sedang tapi bukan sudah. Baru mau atau sedang. Yadribu sedang memukul atau akan memukul. Jadi yadribu itu fi'il mudhari bisa bermakna sedang ataupun bisa bermakna akan.
Ya, yadribu akan memukul, yadribu sedang memukul, bisa tergantung nanti keadaan siapul kalamnya. Itu fi'il mudhari. Nah sekarang fi'il amar itu adalah fi'il yang menunjukkan pada perintah, ya itu apapun itu, seperti lafaz idrib, pukullah, ya pukullah, gerasana pukul, itu adalah perintah. Gera masak itu adalah perintah. Nah, kalau bahasa Arab gera masak untuk seorang wanita itbahi, dari kata itbah, tobaho yatba, tobkhon fawato bihun wadakamat bukhun, itbah itu itbah, ya fi'il madinya itbah kembali kias itbah itbahu itbahi. Nah ini itbahi ya jamilah, masaklah kamu wahai cantik gitu. Jamilah itu cantik. Ataupun mandilah kamu, cepat mandi, nyeruhnya pada seorang perempuan cantik umpamanya, maka bahasa Arabnya ighsili ya jamilah, mandilah kamu cantik gitu. Kenapa? Karena mukhatabnya seorang perempuan. Kalau mukhatabnya laki-laki, iksil, ya iksil. Satu lagi idribi, kalau nyuruh mukul pada perempuan itu adalah idribi, yang disuruhnya adalah perempuan atau wanita. Pukullah. Gitu. Kalau yang disuruhnya adalah laki-laki, idrib. Yang disuruhnya laki-laki dua, idriba. Yang disuruhnya laki-laki banyak, idribu. Yang disuruhnya wanita satu, idribi. Yang disuruhnya wanita dua, idriba. Yang disuruhnya wanita banyak, idribna. Ya tinggal kias saja fi'il mudhari'nya. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Itu sama. Ya. Sekali lagi, fi'il amar itu adalah fi'il yang menunjukkan pada perintah. Ya, kalimatnya apapun itu sama. Ya, kalimatnya apapun sama. Seperti unsur, ya tolonglah, ingsil, mandilah, atau makan, kul, makan itu kul. Akal yakul dari kalimat akal yakul aklan fahuwa wadakama kul, makanlah. Itu kalau yang diperintahnya adalah seorang laki-laki. Kalau yang diperintah seorang wanita, kuli. Nah, kok bisa? Ya bisa lah. Ya, karena ditasir daripada, dikias daripada kula, kulu, kuli, kula, kulna. Nah, gitu kan? Makanya wajib kita bisa sorot, ya kalau kita mau bisa bahasa Arab. Kula, kuli, kulu, kula, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Itu. Kuli ya jamilah, makanlah yang baik cantik. Ya. Kalau yang disuruhnya adalah seorang wanita, kalau yang disuruhnya dua orang wanita, kula ya jamilatan, ya jamilatain, ya kula ya jamilatain, itu. Makanlah kamu dua orang wanita Kalau yang disuruhnya wanita banyak, kulna ya nisa, ya kulna, makanlah itu. Ya, kalau yang disuruhnya wanita banyak, kalau yang disuruhnya laki-laki banyak bercampur perempuan, kulu, makanya ada kalimat kuluhum gitu. Makan semuanya kuluhum itu. Ya, bahasa santri kulu dari kulu,
kulu makanlah semuanya, semuanya, kuluhum semuanya makan. Kalau ada satu yang berbal balik, ternyata itu bahasa Arab kuluhum gitu. Dibaca kulhum itu kuluhum ya itu. Lalu ya, sekarang fal madi mafduhul akhiri abadan. Fi'il madi itu akhirnya, huruf akhirnya selamanya dibaca fathah alias jabar. Sebab fi'il madi itu mabni fathah dohir ya, terkecuali bertemu dengan domir. Dengan apa? Domir roba ya. Berarti doroba bertemu dengan domir roba, baik domir mutakalim atau domir mukhatab. Jadi doroba, jadi dorobtu, dorobta, dorobti, dorobtum, dorobna itu. Itu kenapa dibaca jazm? Karena bertemu dengan domir itu, terkecuali bertemu dengan domir. Pada dasarnya fi'il madi itu huruf akhirnya dibaca fathah ya, kecuali ketika bertemu dengan domir. Wal amru majzumun abadan. Kemudian fi'il amar juga sama, itu dijazmkan, dibaca sukun selamanya. Sama lagi ketika fi'il amar ini akhirnya, akhir fi'il amar ini tidak bertemu dengan domir. Seperti tadi ya, idrib ya kan, sukun tuh, huruf akhirnya dibaca idrib. Itu ketika huruf akhirnya tidak bertemu dengan tapi ketika bertemu dengan domir tasniyah, idrib jadi idriba. Kenapa? Bertemu dengan alif tasniyah. Bisa idribu, kenapa? Baknya dibaca domah karena bertemu dengan waw jama itu ya. Fi'il amar juga sama, ketika akhir huruf fi'il amar ini tidak bertemu dengan domir, baik domir mutakalim, domir tasniyah ataupun domir jama', maka huruf akhir fi'il amar ini dibaca sukun alias jazm. Tapi ketika bertemu dengan domir, maka tergantung domirnya ya. Itu kalau domirnya domir tasniyah, maka dibaca fathah, jadi idriba gitu. Kalau domirnya domir jama' yang tadinya jazm sukun ya, idrib ya, bertemu dengan waw jama' ya, itu maka dibaca idribu ya. Dibaca apa? Dibaca doma ya, dibaca doma. Kenapa? Karena bertemu dengan waw jama'. Paham ya? Insyaallah sekarang kita tasrifan daroba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daroba ya ribu daroban wa madroban wa huwa daribun wa dhaka madrobun idrib la tabrib madrobun mitrabun lagi. Daraba yadribu darban wa madroban wa huwa daribun wa dhaka madrobun idrib la tabrib madrobun mitrabun. Dalam bagian daraba
Barabati Barabutuma Barabutuna Barabutu Barabuna Sayatribu Yatribu Yatribani Yatribu Tatribu Tatribani Yatribna Tatribu Tatribani Tatribuna Tatribina Tatribani Tatribna Atribu Atribu Sekarang fi'il amar Itrib Itriba Itribu Itribi Itriba Itribna lagi Itrib Itriba Itribu Itribi Itriba Itribna Rampir naik La tatrib La tatriba La tatribu La tatribi La tatriba La tatribna lagi La tatrib La tatriba La tatribu La tatribi La tatriba La tatribna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi bil-alimin Allahumma salli ala sayyidina وآلك كاذب بالغالبين وأخرجوا من بيننا الصالحين خائبين خاسرين جاثمين بارك الله سترنا بالقربين رحمنا واشقبا سيد المرسلين بارك الله سترنا وبين أعمالنا مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين اهدنا الصراط المستقيم هدانا الله وإياكم أجمعين الله هو الموفق إلى الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.